Satoshi dan kawan-kawan akhirnya tiba di Kanto, tepatnya di kota Palet, yang merupakan kampung halaman Satoshi. Kenji sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Prof. Okido, menunjukkan hasil penelitiannya kepada idolanya tersebut. Namun Satoshi memperingatkan bahwa dia ingin mampir dulu ke rumah untuk menyapa ibunya, baru setelahnya pergi ke lab Prof. Okido. Saat mereka mulai berjalan ke rumah Satoshi, ada Jigglypuff yang mengikuti dari belakang. Satoshi berlari ke depan pintu rumahnya, menarik nafas dalam-dalam, sebelum akhirnya membuka pintu tersebut. Namun pada saat itu, tidak ada siapa-siapa di rumahnya, membuatnya penasaran kemana perginya ibu Satoshi. Betapa terkejutnya mereka saat mengetahui bahwa Takeshi telah tiba di sana, menunggu kedatangan Satoshi dan kawan-kawan. Takeshi lalu menyajikan teh hangat kepada teman-temannya, dan berkenalan dengan Kenji untuk pertama kalinya. Ketika ditanya mengapa dia meninggalkan Prof. Uchikido, sontak saja Takeshi tersungkur jatuh, sehingga Kasumi yakin bahwa Prof. Uchikido telah mencampakkan Takeshi. Dalam kebingungan ini, ibu Satoshi akhirnya tiba di rumah, menyempatkan diri untuk memeluk Pikachu, dan malah mengabaikan anaknya sendiri. Sehabis pulang dari pasar, ibu Satoshi menemukan Takeshi tergeletak di tanah, dan memutuskan untuk membawanya pulang. Sejak saat itu, Takeshi membantu pekerjaan rumah, dan seringkali berebutan dengan Mr. Mime dalam menjalankan tugasnya. Baru saja dibilang, Takeshi dan Mr. Mime kini berebutan sapu, membuat Satoshi semakin kebingungan melihat tingkah temannya itu. Namun Kasumi malah mengejeknya sebagai anak yang tidak berguna, karena tidak pernah membantu orang tuanya dan malah berpetualang ke sana kemari, membuat Satoshi menjadi murung. Apa boleh buat, karena semuanya sudah ada di sini, maka ibu Satoshi meminta bantuan mereka untuk menyiapkan makan malam. Sedangkan Kenji bersikeras untuk mengantarkannya dulu ke lab Prof. Okido. Seketika Satoshi pun teringat dengan GS Ball, dan piala yang dia menangkan di kejuaraan Pokemon Orange League, dan segera menunjukkannya kepada ibunya. Namun ibu Satoshi malah menggunakan piala tersebut sebagai dumbbell senam, yang membuat Satoshi menjadi sedih karena perjuangannya tidak diakui. Akhirnya karena dipaksa terus-menerus, Satoshi dan yang lainnya pun setuju untuk mengantarkan Kenji ke lab Prof. Okido, di mana Kenji sudah tidak sabar untuk bertemu dengannya. Sedangkan Takeshi masih saja bersedih, dan memilih berbaring di pinggir jalan. Sampai akhirnya mereka pun berlari agar bisa cepat sampai ke lab Prof. Okido. Tim Rocket yang mengawasi dari kejauhan, menyadari bahwa kelompok itu kini bertambah dengan kehadiran Takeshi, sehingga sulit bagi mereka untuk melakukan penyerangan. Namun meskipun begitu, tim Rocket tetap bertekad untuk menangkap para Pokemon sesampainya di lab Prof. Okido nanti. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya tiba di lab, mendapati tidak ada siapapun di dalam sana. Sampai kemudian, Satoshi disambut oleh Muk, yang menelan Prof. Okido dalam perutnya. Ketika yang lainnya sibuk membebaskan Prof. Okido dari cengkraman Muk, Kenji malah meminta Prof. Okido untuk melihat hasil penelitiannya, yang tentu saja diperiksanya nanti. Ketika Satoshi menunjukkan GS Ball yang didapatkannya dari Prof. Uchikido, Takeshi yang mendengar nama tersebut, kini mulai bersedih lagi. Setelah meletakkan GS Ball di tempatnya, Prof. Okido mengajak mereka berkeliling, yang mana Satoshi dan kawan-kawan melihat Snorlax yang sedang berbaring di bawah pohon. Setelahnya mereka melihat Tauros yang berlarian di halaman, dan Satoshi mengeluarkan Tauros untuk bergabung kembali dengan kawanannya tersebut. Satoshi kemudian melihat Kingler, yang terjun ke kolam, menyadari bahwa Pokemonnya itu semakin bertambah kuat. Saat Kenji sedang mengamati para Pokemon, Prof. Okido menghampirinya, dan memintanya untuk menunjukkan hasil penelitian yang disebutkannya tadi. Sambil minum teh, Prof. Okido mulai mengecek gambaran Kenji, di mana Kenji dengan gugup menunggu persetujuan apakah dia boleh tinggal di lab untuk menjadi asisten Prof. Okido. Tiba-tiba, tim Rocket muncul dan mulai menyelimuti lab dengan jaring raksasa. Ketiganya yakin rencana mereka untuk mendapatkan seluruh Pokemon, akhirnya berjalan dengan lancar. Tim Rocket menampakkan dirinya sambil melakukan aksi sirkus, berniat untuk menangkap seluruh Pokemon yang ada di tempat ini. Sementara itu, Jigglypuff keluar dari semak-semak, mencoba menerobos masuk ke dalam jaring, tapi tidak bisa. Sampai kemudian, dia dihampiri oleh seseorang yang misterius. Ketika Satoshi hendak mengeluarkan Pokemonnya, tapi setelah melihat Muk di sampingnya, akhirnya memutuskan untuk menggunakan Pokemon itu saja. Musashi mengirimkan Lickitung,
Tapi Mook mengabaikan Liquitung dan terus membekap Musashi. Kojiro mengeluarkan Victory Bell, yang selain menelan dirinya, Mook juga ikut-ikutan menelan Victory Bell. Kojiro berupaya menyerang dengan Victory Bell Razor Leaf, namun Mook memblok serangannya tersebut. Begitu Victory Bell menggigit Mook, dia malah mual-mual karena merasa jijik. Setelahnya, Liquitung mulai menjilat-jilat Mook, tapi sama sekali tidak berpengaruh. Namun Victory Bell menggunakan Sleep Powder untuk menidurkan Mook, memberi kesempatan bagi mereka untuk menangkap Satoshi dan kawan-kawan. Tim Rocket kemudian mengeluarkan penghisap super dan menyedot seluruh Pokeball dari ruang penyimpanan, termasuk GS Ball. Namun secara tiba-tiba, seseorang muncul sambil merobek jaring, yang ternyata adalah Shigeru. Shigeru memerintahkan Nidoqueen untuk melawan Pokemon-Pokemon Tim Rocket. Tim Rocket kemudian melemparkan Nyasu ke dalam pertempuran, yang mencoba mencakar Nidoqueen, tapi kukunya patah karena tubuh Nidoqueen sangat keras. Setelahnya Shigeru pun memerintahkan Nidoqueen untuk menerbangkan Tim Rocket ke langit-langit. Shigeru membebaskan teman-temannya yang tertangkap, lalu menyapa kakeknya yang sudah lama tidak bertemu dengannya. Satoshi langsung menantangnya bertarung, mengaku telah memenangkan kejuaraan Pokemon Orange League. Shigeru mengucapkan selamat kepadanya, tapi merasa Satoshi masih belum bisa menandingi dirinya, karena mengalahkan Tim Rocket saja, dia tidak mampu. Oleh karenanya, Satoshi meminta dia untuk membuktikan perkataannya itu. Satoshi dan Shigeru pun siap bertarung, untuk membuktikan siapakah trainer terbaik di antara mereka berdua. Sementara itu, teman-temannya menyaksikan dari pinggir lapangan. Shigeru mengatakan pertandingannya akan menjadi 1 lawan 1, dengan Satoshi yang menggunakan Pikachu, sedangkan Shigeru memilih Eevee. Melihat Pokemon yang lucu tersebut, Kasumi yakin Pikachu bisa mengalahkannya dengan mudah. Namun Takeshi memperingatkan untuk jangan pernah meremehkan Eevee, karena Pokemon itu sangat kuat, mengingat dia bisa berevolusi menjadi bentuk yang berbeda-beda. Setelahnya Takeshi pun menawarkan diri untuk menjadi wasit, mempersilahkan pertandingan untuk dimulai. Sebelum itu, Shigeru mengejek Satoshi bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Tidak terima dengan perkataannya, Satoshi lantas memerintahkan Pikachu Quick Attack. Shigeru mengantisipasi dengan memerintahkan Eevee menggunakan refleks. Sebuah perisai terbentuk di sekitar Eevee, menggagalkan serangan Pikachu. Inilah yang dikhawatirkan teman-temannya, Eevee itu akan menjadi sangat kuat jika dipertemukan dengan trainer yang berpengalaman. Satoshi memerintahkan Pikachu Thunderbolt, yang direspon Shigeru dengan memerintahkan Eevee Double Team. Akibatnya serangan Pikachu sama sekali tidak berpengaruh terhadap Eevee. Setelahnya Satoshi menyuruh Pikachu untuk stop, tidak ingin energinya terbuang secara cuma-cuma. Shigeru melancarkan serangan balik dengan memerintahkan Eevee Takedown. Namun Satoshi bisa mengatasinya dengan memerintahkan Pikachu Quick Attack, berhasil menghentikan langkah musuhnya. Ketika Pikachu hendak melancarkan Thunderbolt, Eevee menghitnya dengan Skull Bash, berhasil menjatuhkan Pikachu. Pikachu terluka cukup parah, sedangkan Eevee mendarat dengan sempurna tanpa kerusakan sedikitpun. Pikachu mencoba untuk bangkit, namun tidak sanggup, dan akhirnya dinyatakan kalah. Takeshi menyatakan pertandingannya sudah selesai, dan Shigeru yang menjadi pemenangnya. Satoshi segera berlari menghampiri Pikachu, mengucapkan terima kasih karena telah berjuang dengan sekuat tenaga. Shigeru juga melakukan hal yang sama terhadap Eevee, bangga dengan apa yang ditampilkannya tadi. Prof Okido memuji cucunya dari hasil pertandingan tersebut, mengakui Shigeru semakin bertambah kuat saja. Shigeru mengaku selalu berlatih untuk meningkatkan kemampuannya, dan itu bekerja dengan sangat baik, tidak seperti Satoshi yang sama sekali tidak berkembang. Mendengar hal tersebut, Satoshi bersumpah untuk mengalahkan Shigeru di lain kesempatan. Ketika Satoshi dan Pikachu bersantai di atas batu, sambil merenungkan mengapa mereka kalah dari Shigeru, Kasumi datang menghampirinya, menanyakan apa yang akan dilakukannya sekarang. Satoshi masih belum yakin, dan tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Setelah mengetahui bahwa Shigeru akan melakukan petualangan baru, terkejut dengan hal ini, dia pun penasaran kemana rivalnya itu akan pergi. Sementara itu di lab, Prof Okido dan yang lainnya masih mengumpulkan informasi tentang GS Ball, meskipun tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan item tersebut. Tak lama kemudian, Satoshi naik ke lantai atas untuk menanyakan tentang Shigeru. Prof Okido mengkonfirmasi bahwa Shigeru memang akan melakukan petualangan berikutnya,
dan itulah alasannya mengapa Shigeru berlatih dengan sangat keras akhir-akhir ini. Ketika ditanya kemana Shigeru akan pergi, Prof. Okido menjawab bahwa Shigeru berencana untuk mengikuti Pokemon Johto League, demi bersaing dengan sejumlah trainer Pokemon, dengan harapan untuk menjadi trainer yang lebih kuat dan berpengalaman. Setibanya di luar, Satoshi menyatakan mimpinya untuk menjadi Pokemon Master, sehingga dia pun memutuskan untuk melakukan perjalanan ke region Johto. Namun keputusannya ditentang oleh Kasumi, yang menyarankan Satoshi untuk berlatih di sini dulu, sebelum melanjutkan perjalanannya lagi. Mungkin kepribadiannya yang keras kepala tersebut, yang menyebabkan dia kalah dengan Shigeru. Ketika teman-temannya mulai bertengkar, ini mendorong Takeshi untuk bergabung lagi bersama dengan mereka, melakukan petualangan yang panjang seperti yang biasa mereka lakukan. Prof. Okido kemudian menyerahkan GS Ball kepada Satoshi, meminta bantuannya untuk mencari informasi lebih lanjut tentang item tersebut. Prof. Okido menyuruhnya untuk mendatangi seorang pembuat Pokeball yang tinggal di kota Azalea. Sebelum pergi, Prof. Okido menyarankan untuk mampir dulu di kota Nyubar, tempat diadakannya pendaftaran Pokemon Johto League. Satoshi pun setuju, dan mengajak teman-temannya untuk memulai petualangannya. Sekembalinya ke rumah, Satoshi mendapati ibunya sedang sibuk mengemas barang-barangnya untuk petualangan selanjutnya. Ibu Satoshi mengetahui akan hal ini, karena sebelumnya dia dihubungi Prof. Okido tentang Satoshi yang akan pergi ke region Johto. Jadi ibu Satoshi memutuskan untuk menghidangkan makan malam besar untuk anaknya beserta teman-temannya. Mendengar hal tersebut, Takeshi dan Mr. Mime mulai berebutan belanja ke pasar. Tim Rocket yang kelelahan, melihat Shigeru yang berjalan mendekati mereka, sehingga mereka pun berencana untuk menyergap Shigeru. Namun mereka berada di jalan yang salah, menyebabkan Shigeru tidak menyadari kehadiran tim Rocket, dan terus berjalan ke depan. Saat sedang makan malam, Prof. Okido memberikan Pokédex baru kepada Satoshi, yang sudah diupdate dengan segala hal yang berkaitan dengan region Johto. Selain itu, Kenji mengumumkan bahwa dia akan tetap tinggal di lab Prof. Okido, dan ingin mengabdi sebagai asisten tetapnya. Tiba-tiba, tim Rocket yang menyamar menjadi wartawan, masuk ke dalam rumah. Setelah melahap beberapa makanan, tim Rocket mengalihkan perhatiannya pada Pikachu dan menginstruksikan untuk mengambil gambar lebih dekat. Tim Rocket kemudian menekan tombol kamera, yang secara otomatis mengeluarkan tangan untuk menangkap Pikachu. Mr. Mime mencoba menghentikan tim Rocket, dengan melancarkan light screen, namun mereka berhasil lolos, memasukkan Pikachu ke dalam tabung anti-listrik. Skyter kemudian datang dan membelah tabung listrik tersebut. Dengan kembalinya Pikachu, Satoshi pun memerintahkannya melancarkan Thunderbolt. Selanjutnya giliran Marill yang menembakkan water gun untuk mengusir tim Rocket. Ketika berbaring di tempat tidur, Satoshi mulai membayangkan petualangannya di region Johto, meminta Pikachu untuk selalu menemaninya dalam kondisi apapun. Keesokan paginya, Satoshi dan kawan-kawan mengucapkan selamat tinggal kepada ibu Satoshi, Prof. Okido, serta Kenji. Satoshi dan Pikachu berjanji akan memenangkan kejuaraan Pokemon Johto League, yang meskipun ibu Satoshi hanya ingin anaknya selamat dalam perjalanan dan bisa kembali pulang seperti sedia kala. Setelahnya mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan menuju ke region Johto.